Halo, selamat berjumpa kembali rekan-rekan kelas marketing online. Hari ini saya akan menjelaskan topik di pertemuan keempat, yaitu tentang e-commerce. Tentunya rekan-rekan sendiri tidak asing lagi dengan yang namanya e-commerce. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah menjadi pengguna e-commerce, atau mungkin ada beberapa juga yang melakukan jual beli di e-commerce. Jadi kita akan mengulik-ngulik sedikit tentang e-commerce itu. Tentunya materi lengkap dapat rekan-rekan baca di PPT secara lengkap atau di materi secara lengkap, tapi di sini kita akan lebih banyak membahas tentang contoh-contohnya. Halo, sebenarnya secara sederhana, definisi tentang e-commerce ini lebih cenderung kepada bagaimana kita memanfaatkan jaringan komunikasi atau komputer, dalam hal ini tentu saja internet dan rekanannya, untuk melakukan proses bisnis. Maka ditekankan dalam e-commerce itu harus ada proses jual beli atau transaksi antara penjual dan pembeli sehingga disebut e-commerce. Kemudian apa saja sih perspektif e-commerce? Yang pertama tentunya tadi sudah disebutkan, yaitu adanya online purchasing ya, ada jual dan belinya. Kemudian ada digital communication perspective, artinya di dalam e-commerce ini ada proses komunikasi antara penjual dan pembelinya. Misalnya kita bisa chat penjualnya, atau kita bisa mengirimkan pesan kepada pembeli kita atau calon pembeli kita, mengirimkan iklan dan lain-lain. Kemudian ada service perspektif, di mana e-commerce ini memudahkan orang menjual atau membeli atau juga melakukan kontak, sehingga termasuk di dalamnya misalnya kita membutuhkan adanya layanan purna jual, misalnya kita ada komplain barang dan lain sebagainya. Itu juga akan dipermudah dalam konteks layanan online yang memudahkan kita menghubungi penjualnya. Kemudian ada bisnis proses perspektif, di mana segala sesuatunya tuh otomatisasi di dalam internet. Ini seperti pedang bermata dua ya. Di satu sisi memudahkan kita sehingga misalnya kita tidak beli sesuatu tidak perlu pergi ke tokonya gitu ya. Dan semuanya sudah dikirim langsung ke rumah. Tapi ada segi negatifnya juga. Misalnya keaslian barang itu perlu uh, diketahui atau diteliti terlebih dahulu. Kemudian market of one perspective, artinya kita harus sama-sama memahami bahwa di dalam e-commerce ini ada konteks memudahkan sehingga orang dapat melihat jenis barang atau jasanya itu dengan melalui katalog online misalnya gitu. Tetapi di satu sisi juga tadi disebutkan misalnya keasliannya atau layanan purna jualnya bagaimana itu harus ditekankan lebih lanjut. Kemudian ada yang namanya elemen-elemen e-commerce ya. Elemen e-commerce ini adalah apa-apa saja yang biasanya ada di dalam e-commerce. Bisa saja di dalam e-commerce itu ada namanya produk informasi dalam bentuk digital. Ini misalnya kita bisa menjual aneka rupa benda, barang, bentuk, perangkat lunak dan lain-lain. Seperti misalnya kita mau membeli barang di Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee ya, di situ tersedia aneka barang. Kemudian ada juga katalog atau lelang. Jadi bisa saja di dalam e-commerce ini ada bentuk lelang atau ada katalog produknya. Kemudian ada jasa atau hiburan. Di sini misalnya bisa saja kita uh, uh, ada layanan yang berbentuk penjualan video games atau video atau radio, dan di dalamnya juga ada elemen misalnya video dan sound, misalnya untuk live atau yang semacam itu. Kemudian ada layanan pelanggan. Ini sudah jelas ya kalau untuk layanan pelanggan. Kemudian ada saluran pemasaran, ada email, ada e-katalog, ada PR-nya, ada misalnya kita butuh menanyakan sesuatu tentang layanan dari e-commerce tersebut, itu ada PR-nya khusus dan ada kolom iklan tentu saja di dalamnya. Kemudian ada jasa spesifik, misalnya macam-macam ya, bisa saja jasa pendidikan di dalamnya atau jasa training gitu ya. Ada jasa informasi media dan lain-lain. Kemudian ada transaksi keuangan pastinya, jual beli. Kemudian yang terakhir ada rantai pasokan atau misalnya logistik, kemana akan mengirim menggunakan ekspedisi apa dan lain sebagainya. Sebenarnya ada 7 dasar e-commerce yang selama ini digunakan ya. Mungkin kedepannya akan ada bentuk-bentuk e-commerce baru, dan itu tidak menutup kemungkinan karena perkembangan dunia digital ini sangat luas. Tapi 7 ini sudah ada dan kemungkinan besar rekan-rekan juga sudah mengalaminya. Yang pertama adalah business to business atau B2B ya. Ini adalah bagaimana e-commerce itu meliputi semua transaksi elektronik, dalam artian terjadi
pertukaran barang dan ataupun jasa antara perusahaan, ya, perusahaan dengan perusahaan. Jadi ia mewadahi bisnis antar perusahaan dengan perusahaan. Contohnya misalnya yang digunakan misalnya Busy ya. Busy ini mungkin kalau mahasiswa belum menggunakan ya, karena si Busy ini adalah bisnis to bisnis e-commerce. Di sini mereka menyediakan penjualan barang-barang dalam partai besar yang digunakan untuk perusahaan-perusahaan lain. Jadi bukan dari produsen ke konsumen, tapi dari produsen ke produsen. Nah, kemudian ada bisnis to consumer atau B2C. Ini adalah e-commerce jamak ya, atau yang biasa kita gunakan karena ini dari penjual kepada konsumen. Contoh-contohnya banyak sekali ya tipe ini. Misalnya BRIBK, tipe tiket.com di mana kita bisa beli tiket di sana gitu ya. Ini kan berarti dari bisnis ke konsumen. Misalnya juga dari misalnya kayak BRIBK ini kan adalah produsen ya, mereka menjual barangnya kepada konsumennya. Jadi banyak e-commerce yang bentuknya langsung dari produsen kepada konsumennya. Termasuk di dalamnya MLM itu banyak sekali ya bentuknya yang menggunakan e-commerce model seperti ini. Kemudian ada consumer to consumer atau C2C. Ini yang mungkin sangat biasa rekan-rekan temui atau gunakan. Ini adalah dari konsumen ke konsumen. Konsumen dapat menjadi penjual dan konsumen dapat menjadi pembeli. Contoh-contohnya ya yang sudah rekan-rekan gunakan, misalnya kayak Shopee dan lain sebagainya. Atau Tokopedia, Bukalapak yang punya negeri kita sendiri ya. Ini antara konsumen ke konsumen. Kemudian ada consumer to business, yaitu adalah e-commerce yang digunakan untuk pertukaran secara tradisional dalam bentuk dari penjual kepada produsen. Ya gimana sih caranya? Contohnya adalah iStock ya. Jadi ini iStock itu adalah website atau e-commerce foto ya. Jadi mereka menerima foto dari uh, orang-orang atau konsumen-konsumen yang dimana nanti iStock ini akan menjual kembali foto-foto tersebut. Atau teman-teman mungkin pernah buka free pick, atau teman-teman pernah buka uh, logo launch ya, seperti itu misalnya. Nah, ini adalah jenis-jenis produsen-produsen yang nantinya mengambil resource atau data dari konsumennya, kemudian mereka membeli istilahnya dari konsumennya itu, dan akhirnya dijual kembali oleh si produsen tersebut ya. Kemudian business to administration ini adalah bagaimana para produsen ini harus memenuhi hak atau kewajibannya atau menjualkan sesuatu kepada orang-orang atau badan-badan khusus seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Ini bisa juga dari konsumen kepada administratif ya, misalnya kita membayar BPJS kesehatan kita secara pribadi, atau perusahaan membayar BPJS kesehatan perusahaannya, atau jaminan hari tua kepada BPJS. Nah, e-commerce BPJS ini atau website BPJS ini bisa disebut e-commerce khusus, namanya business to administration. Kemudian consumer to administration ini juga bisa ya. Misalnya yang simple, selain jam sostek itu bisa juga bentuknya pembayaran pajak ya. Ini contohnya adalah bagaimana Direktoral Jenderal Pajak itu membuka website atau e-commerce untuk membayar pajak tahunan atau pembayaran biaya pajak perorangan kita, misalnya kayak gitu. Kemudian online to offline adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online ke toko fisik. Bagaimana caranya agar para pembelinya itu mau datang ke toko fisiknya. Ini contohnya mall ya. Ini misalnya Matahari Mall, banyak sekali jenis mall-mall online ini yang dimana kadang-kadang ada diskon yang bisa digunakan apabila kita membeli secara fisiknya, tidak membeli secara online. Jadi tetap aja ada tarikan untuk datang ke mall itu ya, atau ke toko offline-nya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan e-commerce seperti tadi sudah disebutkan, Anda mungkin perlu melihat lebih dalam bahwa di e-commerce ada banyak kemudahan yang ditawarkan. Cukup duduk, ketik-ketik, pilih-pilih, bayar dengan m-banking, barang akan datang. Tapi di satu sisi ada juga kelemahan-kelemahan yang akan dapat kita temui di e-commerce. Ini kelebihan-kelebihannya termasuk
rantai distribusinya singkat gitu ya, pembayarannya mudah, brandnya dekat dengan konsumen, atau bisa saja kita bangun tidur sudah langsung buka e-commerce, langsung tahu barang apa yang diskon hari ini gitu ya. Eh, Kualitas layanannya bisa baik karena penjualnya bisa langsung menanggapi konsumen pada detik itu juga gitu ya. Bisa belanja kapan saja, efisiensi biaya. Kadang-kadang kalau kita beli makanan di Shopee itu lebih murah daripada kita beli sendiri ke lokasi gitu ya, karena banyak diskonnya gitu. Kemudian kekurangan juga ada ya. Karena apa? Misalnya internet banking mati, server lagi down misalnya gitu. Nah, itu akan membuat konsumen transaksinya terhambat. Seperti pada waktu pada waktu kantornya Shopee kebakaran gitu ya, tiba-tiba Shopee down gitu, kita tidak bisa top up, kita tidak bisa beli, kita tidak bisa ngapa-ngapain, dan itu menghambat kita dan membuat kita sadar bahwa ini kita tergantungan terhadap teknologi informasi. Undang-undang untuk mengatur kegiatan e-commerce juga masih abu-abu, sehingga uh, kalau misalnya terjadi masalah itu secara hukum untuk mencari regulasinya akan lebih sulit. Kemudian hilangnya privasi, kita kadang-kadang disuruh memberi nomor telepon, disuruh memberi alamat dan lain sebagainya. Rawan dalam transaksi, sering terjadi penipuan dan lain-lain. Dan keaslian produknya patut dipertanyakan. Baiklah, rekan-rekan, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang e-commerce di forum diskusi ya. Menurut rekan-rekan, e-commerce mana yang paling menarik dan paling asik di antara dua e-commerce paling populer di Indonesia sampai tahun 2021. Silahkan bergabung di forum diskusi. Terima kasih.